Awalnya ketiga negara hidup berdampingan dengan damai. PC dengan game dan produktivitasnya, konsol dengan game ringannya, dan mobile device dengan game seadanya. Sampai akhirnya, dua negara memutuskan untuk mencoba menyaingi PC. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktivasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Jadi seingat saya zaman dulu itu nggak ada ceritanya ngebanding-bandingin PS gua lebih bagus daripada PC atau HP gua lebih bagus daripada PS dan sejenisnya gitu ya. Semua orang dari yang bikin mesinnya, yang bikin gamenya sampai penggunanya, semuanya tahu batasan masing-masing bahwa yang ini fungsinya adalah untuk itu dan yang itu fungsinya untuk ini dengan kemampuan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, PC secara performance semakin meninggalkan yang lain dan ini adalah satu hal yang wajar karena PC tidak dibatasi oleh dimensi. Dia bebas dibikin sebesar apapun. Mau coolernya pakai radiator mobil boleh, mau pakai nitrogen juga boleh. Jadi akhirnya mau di-push sekencang apapun PC masih sanggup bre. Tapi konsol dan mobile device nggak bisa. Mereka punya batasan dimensi, nggak boleh terlalu besar dan bikin orang nggak nyaman, terutama smartphone. Kalau untuk konsol memang jelas mereka berusaha menyaingi PC dan sampai akhirnya sekarang konsol generasi terakhir itu bentuknya udah nggak kecil lagi, udah gede. Dan secara hardware ya basically dia adalah hardware PC yang dimodifikasi dikit gitu ya. Dan untuk menutup gap performance-nya, mereka membuat software yang lebih optimized dan dipakai hanya untuk gaming. Jadi saat ini yang namanya konsol basically adalah sebuah mini PC. Jadi selamat buat para pengguna konsol yang berusaha memperjuangkan nasib konsolnya. Sekarang kamu sudah bisa menyatakan diri menjadi sebuah PC. Karena ya game-game yang ada di konsol sekarang ada di PC dan game yang ada di PC sekarang juga dijual di konsol dengan harga yang lebih mahal, lebih eksklusif katanya. Nah, setelah konsol berhasil membuat device mereka yang tadinya kecil menjadi besar menyaingi PC gitu ya, smartphone sekarang gantian bre. Sempat heboh beberapa waktu lalu, ada orang bilang nggak perlu punya PC karena ada Winlator. Kita bisa jalanin semua game yang ada di PC dengan lancar di smartphone katanya. Saya sendiri belum pernah nyobain karena terus terang secara logika nggak masuk buat saya. Jadi kalau seandainya ternyata penjelasan saya ini nanti salah, silahkan dikoreksi. Winlator itu udah kenceng kok bang, pakai HP abal-abal aja sekarang udah bisa main Cyberpunk 60 FPS dengan kualitas high. Ya nggak apa-apa, berarti saya salah gitu ya. Tinggal masalahnya smartphone itu sama seperti PC, range harganya terlalu luas. Jadi kalau kita bicara performance satu sama lain, bedanya bisa bagai bumi dan langit. Jadi kalau sampai ada orang bilang bisa main Winlator dengan lancar, yang pertama gamenya apaan dulu, settingnya seperti apa, dan yang paling penting HP-nya HP apa. Nah di sini saya akan coba untuk membandingkan antara smartphone yang ada sekarang dengan PC. Dan sebagai perwakilan biar nggak ada bottleneck, saya akan ambil contoh smartphone yang termasuk paling mahal saat ini, iPhone 17 Pro Max bre. Kira-kira HP semahal itu tadi bisa sebanding dengan PC yang seperti apa? Tapi hati-hati, apapun hasilnya nanti, seandainya pun ternyata iPhone 17 Pro Max dinyatakan kuat, dia sama seperti PC high-end nih misalkan, ya itu nggak bisa dijadikan patokan juga karena sebagian besar pengguna smartphone pakainya HP menengah ke bawah. Jadi si iPhone ini tadi bisa melakukan apapun yang bisa dia lakukan, belum tentu HP kita akan kuat coy. Jadi langsung kita lihat aja perbandingannya. iPhone 17 Pro Max menggunakan chipset Apple A19 Pro, CPU 6 core dengan konfigurasi 2 performance core dan 4 efficient core. Gak usah bicara clock karena clock ini fluktuatif. Percuma nulis clock tinggi-tinggi kalau ujungnya throttling. Yang bisa kita jadikan patokan sebenarnya adalah konsumsi daya listrik, dimana untuk iPhone 17 Pro Max kurang lebih CPU-nya makan daya sekitar 6-10 watt aja. Dia punya single thread performance yang sangat tinggi, tapi kalau untuk sustain workload sangat terbatas. Untuk desktop nggak ada CPU yang listriknya sekecil itu. Nah, menurut pendapat AI, CPU desktop yang setara kurang lebih adalah Core i3 12100 untuk single thread, tapi untuk multi thread dia mungkin hanya setara dengan CPU laptop Intel seri U kelas
kelas menengah atau mungkin lebih rendah. GPU, powernya cuma 6 watt dan punya 1,5 sampai 2 teraflops. Secara angka dia sedikit di bawah GTX 1050 Ti versi desktop, tapi sekali lagi, performance-nya baru bisa dibandingkan kalau coolernya juga segede 1050 Ti. Karena kenyataannya nggak begitu, maka GPU performance iPhone 17 Pro Max bakal jauh di bawah itu. Mungkin kurang lebih setara dengan iGPU Radeon 780M. Storage, iPhone 17 Pro Max punya read-write speed sekitar 3 GB per second, yang berarti secara teori setara dengan NVMe Gen 3. Tapi sekali lagi, itu angka teori. Pada prakteknya, untuk sustain write, dia nggak sanggup kerja kenceng-kenceng karena thermal throttling lagi. Untuk RAM, secara spek juga mantap menggunakan LPDDR5X 9600 MTS yang secara angka kurang lebih setara dengan DDR5 6000 MTS, tapi dengan timing yang sangat longgar. Secara performance tentu saja agak susah untuk dibandingkan. Kalau untuk penggunaan smartphone, buka tutup aplikasi terus-menerus secara cepat, mungkin dia bisa bersaing dengan RAM desktop. Tapi kalau bicara gaming atau kerja berat lain yang biasa dilakukan di desktop, udah pasti bakal keteteran. Dimana sayangnya untuk hal itu belum bisa dibandingkan secara langsung karena program berat yang biasa dipakai di PC nggak ada di mobile device. Seperti contoh, Honkai Star Rail versi PC size-nya sekitar 80-100 GB, tapi versi mobilenya hanya 40 GB. Dan saat dilihat visualnya, PC jauh lebih bagus, jadi nggak bisa dibandingin. Itu tadi baru angka speknya. Gimana caranya kalau kita mau ngebandingin performance-nya secara langsung? Ini yang agak susah karena software mobile dan software desktop PC itu bedanya jauh banget. Dan setahu saya sih nggak ada yang 1:1 gitu ya. Seandainya ada dua program yang di PC bisa dan di mobile bisa, biasanya ini bukan program yang sama. Udah banyak yang dipangkas. Tapi ada salah satu tes yang pernah dilakukan bukan oleh saya. Jadi ada orang yang ngetes iPhone 17 Pro Max untuk jalanin 3D Mark Stress Test. Dan hasilnya iPhone berhasil mencapai 90% stability jika dibandingkan dengan laptop Lenovo LOQ yang menggunakan Ryzen 7 8845HS dan GPU RTX 4060. Tapi iPhone-nya harus dikasih cooler kayak gini bre. Dan itu pun hanya dites untuk synthetic benchmark, bukan real gaming performance. Panas adalah kunci dari performance. Namanya adalah thermal throttling. Jadi yang namanya CPU kalau dia kerja berat dan jadi panas terus-terusan, akan ada satu titik di mana panasnya ini nggak boleh atau nggak bisa lebih lagi. Jadi secara sistem dia udah bikin otomatis begitu nyentuh angka T-junction, temperatur tertinggi ini, dia akan menurunkan performance biar panasnya nggak kebablasan. Di mana otomatis kinerjanya akan menurun. Dan hal ini berlaku di semua hal. PC iya, konsol iya, smartphone apalagi bre. Pengguna PC biasanya udah familiar bahwa CPU itu performance-nya bisa berbeda tergantung coolernya. Pakai cooler yang kecil sama cooler yang mahal itu beda performance-nya bisa lumayan jauh. Laptop juga sama. Secara spek bisa aja punya CPU yang sama, tapi ada laptop yang harganya agak murah, ada yang harganya lebih mahal. CPU-nya sama. Coba kamu cek cooling systemnya. Biasanya yang lebih mahal akan punya cooling system yang lebih bagus, dan kalau kita cek performance CPU-nya, walaupun speknya sama, biasanya angkanya akan lebih tinggi. Sedangkan smartphone adalah device yang paling gampang terpengaruh oleh panas. Dia nggak punya cooling system segede laptop atau bahkan PC. Dia dioperasikan pakai baterai, di mana daya tahan baterainya juga jadi bahan marketing utama, yang akhirnya pabrikan smartphone harus mengejar efisiensi. Dan efisiensi nggak akan pernah bisa berbanding lurus dengan performance. Jadi sampai hari ini PC masih belum bisa terkejar oleh device lainnya. Bukan karena dia lebih superior, tapi karena dia nggak punya pembatasan dimensi. Jadi dia bisa dibikin sekenceng apapun dan diimbangi dengan cooler yang semakin besar. Laptop, handheld, apalagi smartphone nggak akan mungkin bisa mendekat karena mereka punya batasan dimensi. Nggak boleh lebih besar lagi. Mau dipaksakan bisa, tapi ujung-ujungnya pemakaiannya akan di luar kodrat bre. Laptop jadi harus colok listrik terus dan dipasang cooler yang gede yang ujung-ujungnya jadi PC juga namanya. Smartphone apalagi, ngejar kenceng jadi panas, HP-nya jadi nggak bisa dipegang, udah gitu semakin sering panas semakin merusak baterai, kalau ganti baterai harganya mahal. Dikasih cooler gede nggak bisa dipegang. Dan kalau baterainya tiap 15 menit mati harus nyolok listrik terus, ya mendingan laptop. Tapi kalau laptop ngejar performance, balik lagi, jadi PC juga namanya. Dan kalau mau dipaksakan, udah ada tadi angkanya, bahkan iPhone 17 Pro Max yang harganya mahal banget, itu CPU-nya hanya setara dengan Core i3 Gen 12. Itu pun single thread. Kalau multi thread cuma bisa setara dengan CPU mobile, dan itu pun mungkin yang kelas menengah ke bawah. GPU-nya juga sama, cuma setara dengan integrated GPU bre. Jadi buat kamu yang masih yakin bahwa smartphone udah bisa menyaingi PC, atau at least smartphone yang kamu punya udah bisa menyaingi PC, sebenarnya smartphone apa yang kamu maksud
dan PC apa yang kamu maksud?